Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita sampai 1301 ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man radiya billahi rabbah, barang siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Ridho di sini tentu dia ridho pula terhadap seluruh khabar yang datang dari Allah. Dia ridho kalau Allah bersemayam di arsy. Dia ridho, dia terima kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dia ridho kalau Allah itu menciptakan manusia sekaligus menciptakan perbuatan manusia. Karena banyak di sini yang tidak ridho. Tanyakan kepada orang Qadariyah, Anda ridho? Allah lah satu-satunya yang menciptakan Anda? Oh, saya ridho. Anda ridho kalau tadi Anda sholat, Anda puasa, Anda minum khamar, Anda menggunjing, itu ciptaan Allah? Nanti dulu. Kami tidak terima. Kalau perbuatan saya kok Allah yang menciptakan. Berarti Allah menciptakan perbuatan buruk saya? Dia tidak terima, dia tidak ridho. Padahal yang mengatakan bahwa perbuatan manusia ciptaan Allah, yang mengatakan siapa? Allah sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Khalqu af'alil ibad. Imam Bukhari membuat bab khusus, bab tentang perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Orang Qadariyah, Mu'tazilah ikut-ikutan, sebagian Asy'ariyah ikut-ikutan, bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan manusia sendiri. Jadi akulah yang sholat, akulah yang puasa, akulah yang zakat. Atas kehendakku, dengan kekuatanku, Allah izinkan. Bukan perbuatan Allah katanya. Bukan ciptaan Allah. Berarti dia tidak ridho. Maka jangan terlalu dangkal memaknai kalimat yang singkat ini. Man radiya billahi rabba. Barang siapa yang ridho, rela Allah sebagai Rabb. Ini panjang konsekuensinya. Apapun kata Allah tentang dirinya, apapun kata Rasulullah tentang diri Allah, kita harus rela. Kita wajib ridho, rela. Ini banyak yang tidak lulus di sini. Kemudian wabil islami dinan. Kemudian dia ridho pula Islam sebagai agama. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ini dapat sekian, ini dapat sekian. Ini aturan Islam. Ridho
Nah, kalau ridho nanti akan mendapatkan surga. Mafhumnya? Mafhum mukhalafahnya? Kalau tidak ridho, ya nggak dapat surga, kan begitu. Pemahaman yang mudah. Nah, banyak yang teruji di sini. Islam bikin aturan. Apa? Khalifah harus dari Quraisy. Ridho, rela, bodoh. Nanti dulu. Kok jadi apa istilah sekarang? Rasis. Istilah rasis dibenci oleh hampir seluruh manusia. Kok jadi rasis begitu Islam? Masuk khalifah harus dari Quraisy. Ya. Sementara banyak orang Quraisy yang jahat, buruk, kekal di neraka. Siapa? Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, Quraisy. Ya. Nah, kembali di sini, ridho apa tidak? Rela apa tidak? Islam sebagai agama. Silahkan pilih, ridho apa tidak ridho. Kalau ridho, insya Allah surga. Kalau tidak ridho, ya tidak. Ya. Aturan Islam membolehkan seorang wanita misalnya, suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Rela apa tidak? Ridho apa tidak? Ya. Terima ini syariat Islam. Kalau ridho, masuk di sini. Kalau tidak ridho, apalagi dengan cacian, makian, merendahkan syariat, bisa terancam. Tidak masuk surga. Dia tidak terima kalau kakaknya yang laki-laki dapat warisan 100 juta, sementara dia yang perempuan cuma 50 juta. Padahal sama-sama anak, dia tidak ridho, dia tidak rela, terancam. Satu lagi, wabi Muhammadin Rasulah. Dia juga ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ridho apa tidak? Rela apa tidak? Tanyakan kepada seluruh kaum muslimin, insya Allah jawabannya ridho. Hatta Syiah Rafidah, Bahaiyah, Nusairiyah, bahkan sampai Ahmadiyah. Ahmadiyah tidak menolak kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ditolak oleh Ahmadiyah adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Itu yang ditolak. Berarti kalau ditanya ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, tentu mereka akan jawab ridho. Sampai di situ ridho. Bagaimana tafsilnya, konsekuensinya? Ya sama seperti tadi. Rela, ridho, punya Nabi Muhammad SAW yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak pernah melakukan ibadah khusus di hari kelahirannya. Ridho apa tidak? Rela apa tidak? Ridho? Ridho, rela, memang beliau tidak melakukan apapun di hari kelahirannya di bulan Rabiul Awwal. Mestinya ridho pula bahwa kita mengikuti beliau. Sebagaimana para sahabat beliau mengikuti beliau, tidak berbuat apa-apa di 12 Rabiul Awwal, di bulan Rabiul Awwal, tidak berbuat apa-apa. Ridho. Nah, siapa yang ridho terhadap tiga hal tadi? Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, maka wajabat lahul jannah. Wajib dia, pasti dia mendapat surga. Tidak boleh tidak. Bagaimana kalau dia minum khamar? Ya, ini tidak ada syarat. Ya. Kecuali dia mengatakan khamar halal, judi halal, berarti dia tidak ridho. Dia tidak ridho, kan? Ketika dia meyakini bahwa khamar haram, judi haram,
tapi dia tidak sanggup melawan hawa nafsunya, akhirnya berjudi, akhirnya minum khamar, maka ada harapan ampun. Mungkinkah masuk surga? Mungkin. Mungkinkah disiksa dulu di neraka? Mungkin. Ya. Allah Maha berkuasa, Allah Maha pengampun. Fa'ajibalaha Abu Sa'id. Dengan mendengar ini, Abu Sa'id takjub, heran, terperangah dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, pasti masuk surga. Faqal Abu Sa'id mengatakan kepada Nabi, "A'idha alayya ya Rasulullah." Ulangi untukku ya Rasul. Untuk memastikan betulkah yang diucapkan oleh Nabi ini. Bukan Abu Sa'id ragu dengan ucapan Nabi, ya, memastikan. Fa'adaha alaih, diulang lagi, ya, dengan kalimat yang sama. Sekali lagi tidak menunjukkan bahwa ini menunjukkan Abu Sa'id ragu, tidak. Saya kira kita juga sering mengalami. Kita berhadapan dengan seseorang yang kita yakin jujur, tidak pernah bohong. Dia mengucapkan sesuatu yang mengagetkan. Secara spontan kita bertanya, betul? Ulangi lagi. Padahal kita yakin dia jujur, dia tidak mungkin bohong. Saking takjubnya. Maka ucapan Abu Sa'id tidak menunjukkan bahwa dia ragu dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, lalu Nabi berkata, wa ukhra yarfa'ullahu bihal abda mi'ata darajatin fil jannah. Ada lagi di dalam surga itu, ada lagi. Apa? Yarfa'ullahu biha al-abda, maf'ulnya al-abda. Allah mengangkat al-abd, hamba, biha, hanya kembali ke ukhra, kembali ke ukhra. Apa? Mi'ata darajatin, 100 derajat fil jannah, di dalam surga. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard, di mana antara 2 derajat, kemarin sudah kita bahas, antara derajat ke-10 sampai dengan derajat ke-11, antara derajat ke-18 ke derajat 19, cuman beda 1 derajat, 1 level, itu kama bainas sama'i wal ard. Jaraknya seperti langit dan bumi. Saking jauh. Qala wa ma hiya ya Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, itu apa ya Rasul? Itu apa? 100 derajat, di mana jarak antara 1 derajat dengan derajat berikutnya itu seperti jarak antara langit dan bumi, itu apa? Wa ma hiya ya Rasulullah? Untuk siapa? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Diulang lagi oleh beliau, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ini keutamaan besar yang hari ini kita sepertinya belum mendapatkan kesempatan. Di mana kesempatan ini diraih oleh para sahabat, di depan mata para sahabat, dan diambil oleh para sahabat. Diteruskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, terus tidak berhenti. Bahkan sampai kepada khalifah yang terkena syubhat ilmu kalam. Berhenti jihad? Tidak. Khalifah al-Ma'mun.
Kan ketika Imam Ahmad dipenjara dan tidak juga ketemu dengan Khalifah Al-Ma'mun, itu karena Khalifah Al-Ma'mun sedang di medan jihad. Ya. Nah, sampai kepada Khalifah yang terkena syubhat, masih mengumandangkan jihad. Terus sampai kaum muslimin melemah, tidak jihad lagi. Istilah awamnya ya tidak menjajah lagi lah. Tidak mendatangi negeri-negeri kafir untuk diajak masuk Islam dan dikuasai tentunya. Ya, istilah awamnya apa kalau bukan menjajah. Hanya kalau menjajah, orang-orang Eropa menjajah negeri-negeri Muslim, alasannya adalah dunia, kekayaan. Adapun kaum muslimin justru dalam rangka menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Sebab kalau mereka terus berada dalam Kristennya, Budanya, Hindunya, tentu mereka akan kekal di neraka. Dengan kita masuk ke negeri Buddha itu, negeri Hindu itu, negeri kafir itu, akhirnya masuk Islam, berarti kita menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Istilah mereka ya misi suci, jihad. Nah, hari ini kita tidak mendapatkan kesempatan ini. Justru sebaliknya, ketika kaum muslimin melemah, tidak lagi menjajah, tidak lagi aktif mendatangi negeri-negeri kufar, akhirnya gantian. Negeri-negeri Eropa kafir yang mendatangi Indonesia, Malaysia, Aljazair, dan seterusnya. Negeri-negeri Muslim didatangi oleh orang-orang kufar, gantian dijajah. Maka jika ada kesempatan, tentu ini membanggakan bagi kaum muslimin. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, fi kulli hadis. Mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima'rifatil khairi wa abwabihi wa asbabihi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin mengetahui kebaikan. Bukan hanya mengetahui kebaikan, tapi pintu-pintu kebaikan. Kebaikan itu memiliki pintu-pintu. Para sahabat itu ingin mengetahui apa saja. Wa asbabihi, dan sebab-sebabnya. Asbab-asbab untuk mendapatkan kebaikan itu betul-betul diincar oleh para sahabat. Apa? Akhirat. Mana ada kebaikan akhirat, betul-betul diincar oleh para sahabat. Maka lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Itu dalam rangka mengincar akhirat. Dalam rangka meraih yang terbaik. Itu pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Ambil contoh pertanyaan Umar pada Nabi SAW. Ya Rasul, apakah ketika kita ditanya oleh mungkar nakir di alam barzah dengan pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, apakah kita diberi akal oleh Allah? Dijawab oleh Nabi, diberi. Di sini Umar merasa tenang. Kenapa? Karena diberi akal untuk menjawab. Siapa? Kaum muslimin. Pertanyaan ini pertanyaan seorang yang takut kepada Allah, yang menginginkan kebaikan. Apa? Akhirat. Maka kita tidak dapati para sahabat bertanya, ya Rasul,
surat apa yang harus dibaca agar umur panjang, agar rezeki lancar, agar apalagi enteng jodoh, agar pangkat cepat naik. Kita tidak dapati pertanyaan para sahabat seperti itu. Karena ini dunia. Pertanyaan itulah hari ini muncul. Lihat para ustadz, lihat para kiai, sibuk meladeni pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin. Amalan apa, wirid apa, zikir apa, untuk pengelarisan, untuk naik pangkat, segala macam. Dunia. Inilah kaum muslimin. Ketika dunia itu menjadi sesuatu yang sangat dicintai, maka Allah haramkan dunia itu untuk kaum muslimin. Sementara ketika kaum muslimin tujuannya adalah akhirat, maka Allah berikan dunia selapang-lapangnya. Siapa? Para sahabat. Teruskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, kejayaan, Allah berikan kepada para sahabat. Kemarin contoh, satu sahabat, pedagang bukan, ya, dapat warisan bukan, tapi rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, ada di Mesir, ada di Syam, ada di Mekah, ada di Madinah. Ya, berpesan kepada anaknya, karena merasa sebentar lagi akan menjadi korban dalam perang Siffin. Ya. Zubair bin Awwam. Siapa dia? Jawabnya, prajurit. Prajurit segitu kekayaannya. Membandingkan, antum pernah dengar Zubair bin Awwam selalu menjadi komandan pasukan? Tidak. Yang masyhur kan Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, ya, Umar, Khalid bin Walid. Ini Zubair bin Awwam artinya prajurit biasa. Segitu kekayaannya. Bandingkan dengan prajurit hari ini, berapa gajinya? Ya, apalagi yang rendah. Ini luar biasa. Hasil apa? Jihad. Ya, dan intinya mereka ingin meraih kebahagiaan akhirat. Yang mereka incar mati-matian adalah akhirat. Maka ketika mendengar akhirat, surga, dan itu jaminan dari Nabi SAW, gak pikir panjang. Bahkan terkesan gak sabar. Gak sabar apa? Gak sabar nunggu kurma habis. Dia bertanya menjelang perang itu, seandainya aku mati terbunuh dalam perang ini, di mana aku berada ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, surga. Sedang memegang segenggam kurma, makan kurma. Demi mendengar jawaban Nabi masuk surga, dia taruh kurma itu. Terlalu lama bagiku ya Rasul untuk masuk surga, kalau harus menunggu kurma ini habis. Taruh. Dia lari ke medan perang, membunuh, akhirnya terbunuh. Begitu semangatnya mereka meraih surga. Maka Allah berikan dunia seluas-luasnya. Berbeda dengan kita. Yang kedua, yang terakhir, hanya ada 2 fawaid dari hadis ini. Dua yang diturunkan oleh beliau tentunya ya, karena masing-masing imam, masing-masing orang alim berbeda tentang fawaid sebuah ayat, sebuah hadis. Ya, dari sebuah hadis ada yang menemukan 3, dari hadis tersebut ada yang menemukan 5, ada yang menemukan 10 dan seterusnya. Ta'zimun li amril jihadi fi sabilillah. Besarnya perkara jihad fisabilillah, betul-betul besar, besar sekali. Maka jika ada kesempatan, inilah kebahagiaan kaum muslim.
Tapi sekali lagi jangan lupa dan saya terus ulang-ulang bahwa jihad kita ini tidak boleh, tidak sah, alias haram. Kalau tidak oleh imam kaum muslimin, pemimpin, khalifah, amir, presiden, tidak sendiri-sendiri. Al-jihad ma'al imam, adiluhum wa fajiruhum. Imam Bukhari membawakan bab khusus bahwa jihad itu harus bersama imam. Imam di sini imam kepala negara, bukan imam ulama, bukan. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Hanafi, bukan. Imam pemimpin negeri. Ya, 1302. Wa an Abi Bakrin ibn Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ini Abu Bakar anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari memberikan nama kepada salah satu anaknya dengan Abu Bakar. Dan ini banyak sekali. Para sahabat memberikan nama anaknya dengan nama orang-orang mulia. Siapa orang paling mulia di luar para nabi, para rasul? Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar? Umar, Utsman. Ya, termasuk siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu anaknya banyak. Salah satu anaknya diberi nama Abu Bakar. Ada yang Umar. Ada yang Utsman. Ini tamparan keras bagi orang-orang Rafidhah. Yang mereka elu-elukan, yang mereka banggakan, yang mereka kultuskan, yaitu Ali bin Abi Thalib mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman. Buktinya memberikan nama anaknya, nama-nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Sementara mereka sendiri, Rafidhah sendiri sangat bencinya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan mengkafirkan. Aneh sekali. Maka Syekhul Islam mengatakan firqah yang paling bodoh terhadap nas dan terhadap qawaid, Syiah Rafidhah. Terhadap nas bodoh sekali. Banyak riwayat-riwayat yang entah berantah. Bahkan Bukharinya mereka ingin nggak mau pakai Sahih Bukhari ya. Mereka punya ya, untuk menyaingi Sahih Bukhari. Itu di dalam syaratnya diteliti oleh para ulama. Bukhari kan bawa sanadnya luar biasa dan semua orang tahu. Sanad-sanad yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu semua ulama tahu. Siapa Yahya bin Ma'in, siapa Ali bin Madini, siapa Yahya Al-Qattan, semua orang tahu. Para ulama tahu. Ini ulama nggak tahu, ini siapa ini yang dibawakan riwayatnya itu. An fulan, dan banyak sekali nama-nama apa? Nama-nama hewan, nama-nama kuda, nama-nama kan kuda, unta kan suka diberi nama kan? Ada qaswa, ada banyak nama-nama itu. Luar biasa ngarangnya orang-orang Rafidhah. Dari segi riwayat. Dari segi matan pemahaman, apalagi ini salah satunya. Di antara sekian ratus, mungkin sekian ribu kebodohan mereka. Mereka membenci Abu Bakar, Umar, Utsman, mengkultuskan, mendewa-dewakan Ali bin Abi Thalib, sementara Ali bin Abi Thalib memberikan nama anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Sami'tu abi, aku mendengar ayahku. Siapa? Nah, Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, aku mendengar ayahku radhiyallahu an wa huwa bi hadratil aduwi, di saat berhadapan dengan musuh. Di hari-hari peperangan berarti. Tidak disebutkan perang apa. Dia mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sigot jazm, dengan kalimat pasti, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Seandainya Abu Musa al-Asy'ari tidak mengucapkan qala Rasulullah, tetap diterima karena Abu Musa sahabat, kullu sahabatin udul, setiap sahabat adil. Misalnya ruya atau kila, tetap diterima. Beda dengan tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau sigotnya tidak jazm, nanti dulu dia siapa? Kalau dia mudallis, tertolak. Nah, ini dengan kalimat pasti, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika meriwayatkan hadis dhaif, tidak boleh dengan sigot jazm seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Seolah betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal hadis dhaif belum tentu, kan diragukan. Inna abwabal jannati tahta dilalis suyuf. Sungguh pintu-pintu surga ini dengan jamak. Bukan bab tapi abwab. Bukan satu pintu tapi banyak pintu. Pintu-pintu surga itu berada di bawah kilatan pedang. Apa? Jihad. Pedang di sini dipakai oleh pasukan dalam jihad fisabilillah. Disitulah surga berada. Tahta dilalis suyuf. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantaskah kita sembunyikan sabda Nabi ini? Kita bekukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena demi ukhuwah basyariyah, demi persatuan manusia, demi piagam PBB, demi HAM, demi persatuan manusia, tentu tidak pantas kan? Kita tidak disuruh untuk menyatukan manusia. Kita tidak disuruh untuk merangkul manusia. Kita tidak disuruh mentaati dan menyenangkan banyak orang. Kita disuruh mentaati satu orang. Kita tidak disuruh taat kepada si A, si B, si C, si D. Kita hanya disuruh taat kepada satu manusia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita taat kepada beliau, selesai. Selesai masalah, selesai urusan. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, enggak ada urusan. Kafir, musyrik, munafik, benci, kesel, enggak ada urusan. Yang penting kita telah taat kepada seorang manusia termulia di muka bumi, utusan Allah Rabbul Alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang membenci kita akhirnya orang terdekat dengan kita, enggak masalah. Taat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah ketaatan tertinggi. Karena taat kepada beliau, taat kepada Allah. Tidak mungkin taat kepada beliau bermaksiat kepada Allah, tidak mungkin. Taat kepada Allah bermaksiat kepada beliau, tidak mungkin. Ya. Maka dikatakan taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya. Sama diatafkan. Yang tidak boleh diatafkan, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Ini tidak boleh, ini tidak benar. Ya. Demi Allah, demi Rasulullah, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kita harus tahu kapan Allah dan Rasulnya boleh diatafkan, kapan tidak boleh diatafkan. Sebab kalau salah, bisa syirik. Ya Allah, ya Rasulullah, bisa syirik. Kita tidak boleh memanggil-manggil Rasulullah. Kita hanya boleh memanggil-manggil Allah saja. Faqama rajulun rasul hayati.
mendengar ucapan Nabi ini yang dibawakan oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Nah, berarti ini peristiwa ini setelah Abu Musa ya. Faqama rajulun rathul hayati, berdirilah seseorang yang penampilannya lusuh, kumal, kembang-camping. Faqal, dia mengatakan, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, a anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha? Sekali lagi ini tidak menunjukkan keraguan dia terhadap Abu Musa al-Asy'ari, tapi mirip dengan yang tadi. Karena saking kagetnya, saking terkesimanya, maka dengan refleks dia bertanya, wahai Abu Musa, betul engkau dengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat seperti tadi. Betul? Dijawab oleh Abu Musa, na'am. Ya. Abu Musa tidak marah. Ya. Nah, Abu Musa faham apa yang terjadi pada orang ini, Rathul Hay'ah ini, maka Abu Musa tidak marah. Abu Musa cukup menjawab na'am. Ya. Karena memang bukan maksud orang ini meragukan ucapan Abu Musa al-Asy'ari. Kalau Abu Musa al-Asy'ari mengetahui bahwa orang ini meragukan, tentu dia tidak akan menjawab na'am. Samarah Abu Musa. Kamu enggak percaya sama saya? Misalnya begitu kan? Enggak, Abu Musa cukup mengatakan na'am. Ini menunjukkan sekali lagi pertanyaan seperti ini boleh dan tidak menunjukkan keraguan. Faraja ila ashabihi, lalu dia kembali menghadap kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Biasa dalam peperangan itu ada kelompok-kelompok, ya kan? Nah, ini kelompok-kelompok temannya itu. Si Rathul Hay'ah, si orang yang pakaiannya compang-camping tadi. Faqal, dia mengatakan, aqra'u alaikumus salam. Aku bacakan salam kepada kalian. Selamat. Selamat apa? Selamat apa? Kira-kira. Selamat tinggal. Aqra'u alaikumus salam. Selamat tinggal. Dia menoleh sebentar, menghadap ke teman-temannya. Selamat tinggal. Tsumma kasara jafna sayfihi. Lalu dia patahkan sarung pedangnya. Dia buka pedangnya, sarungnya dia patahkan, fa'alqahu, dia lemparkan sarung pedangnya itu. Tsumma masya bisayfihi ilal aduwi. Kemudian dia berjalan dengan pedangnya yang terhunus itu ke arah musuh. Tidak berharap kembali. Kalau berharap kembali, sarungnya masih ada. Gitu ya. Udah tekad mau mati. Dan ini luar biasa. Orang yang seperti ini, perang tidak ragu-ragu. Orang nggak takut mati, memang pengen mati. Maka mudah sekali, mentalnya besar sekali. Ya. Belasan, mungkin puluhan yang bisa dibunuh. Mirip-mirip Muhammad Al-Fatih ketika sampai ke tempat tujuan, kapalnya dibakar. Kan nggak bisa pulang lagi. Kalau nggak dibakar kan masih, ya nanti kalau kalah lari kembali ke kapal. Ini enggak, kapalnya dibakar. Jadi tinggal milih menang atau mati. Ya. Fadaraba bihi hatta kutila. Maka dia memukul dengan pedangnya ini. Bahasa Arab ya. Memukul dengan pedangnya. Bahasa kita kan tidak ya. Nusuk, menyabet, menggunakan dengan pedangnya.
Rawahu Muslim. Ini sahih riwayat Imam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masuk fawaid yang pertama. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yuballighuna al-ilma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama sami'uhu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan ilmu itu dari Rasulullah. Kama sami'uhu, persis seperti yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang terpaksa tertawa. Ada yang lucu, tapi dia tertawa, terpaksa. Kenapa? Karena Nabi ketika berbicara itu sambil tertawa. Gitu. Dan ada lagi yang lain yang menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak ingin melebihi, tidak ingin mengurangi. Seandainya berbeda, itu karena daya hafal mereka yang tidak sama tentunya. Ya. Seandainya daya hafal mereka berada dalam satu tingkatan, taruhlah mereka itu hafal kata per kata, tentu akan sama. Tentu akan sama persis. Kenapa menjadi berbeda-beda? Ali meriwayatkan, Muawiyah meriwayatkan, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis yang sama dengan redaksi yang berbeda-beda. Maksudnya sama tentunya. Itu karena daya hafal mereka yang berbeda-beda. Dan itu boleh. Meriwayatkan dengan makna boleh untuk hadis-hadis Nabi. Meriwayatkan dengan makna tidak boleh. Kalau itu firman Allah Al-Quran. Tidak boleh. Harus dengan lafaz. Tidak boleh berbeda. Walaupun satu huruf. Waw. Wa apa fa. Ini secara makna kan sedikit sekali pengaruhnya. Tapi tetap tidak boleh. Wa ya wa, fa ya fa. Adapun meriwayatkan dari Nabi, boleh dengan makna. Kemudian al-hathu wat-targhibu 'ala al-jihadi fi sabilillah qaulan wa 'amalan. Menganjurkan, menggemarkan untuk jihad fi sabilillah. Merangsang kaum muslimin untuk mencintai jihad. Mengajak kaum muslimin untuk bersemangat berjihad. Ini tidak tercela. Ini baik. Justru yang tercela mengebiri kaum muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin. Sekarang sudah bukan zaman lagi jihad seperti itu, perang seperti itu. Sekarang zamannya persatuan, perdamaian. Tidak perlu jihad seperti itu. Cukup jihad dengan mengekang hawa nafsu kita masing-masing. Ini yang tercela. Ya. Sudah lewat beberapa hadis. Nabi saja kalau tidak memberatkan, tidak akan mau pernah tertinggal dalam peperangan. Akan selalu memimpin perang. Qaulan wa amalan, baik dengan ucapan atau perbuatan. Dengan ucapan, sekarang kita hanya bisa dengan ucapan. Para khatib, para ustadz, hanya bisa dengan ucapan. Dengan amalan, sulit hari ini. Amalan kan memberikan contoh. Orang tadi, Rasul Hay'ah tadi, yang berpakaian compang-camping tadi, itu dengan perbuatan. Dia patahkan sarung pedangnya, dia buang sarung pedangnya, berarti dia akan berperang sampai habis, sampai mati. Memberikan contoh, memberikan semangat.
tasdiqu ahlil islami li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma naqaluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Islam, kaum muslimin, itu membenarkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinukil oleh para sahabat dari Nabi dibenarkan. Inilah kaum muslim. Maka tidak ada kaum muslimin diwakili oleh para ulama ahlul hadis meragukan ucapan Bilal, meragukan ucapan Ibnu Abbas, meragukan ucapan sahabat-sahabat yang kecil, yang jauh dibanding dengan Abu Bakar, Umar, tapi dia sahabat, tidak diragukan. Maka ketika Hajjaj bin Yusuf marah, melecehkan salah satu sahabat Nabi dengan mengatakan engkau sahabat, tapi ampasnya, sisa-sisanya. Marah sahabat ini, tidak ada. Ampas itu ada untuk setelah sahabat. Sahabat tidak ada yang ampas. Jadi semuanya betul-betul sahabat. Apabila meriwayatkan apa yang dari Nabi, wajib diterima. Yang bisa ditolak kalau apa? Kalau pendapat. Pendapat sahabat tentu bisa benar, bisa salah. Namanya juga pendapat. Adapun ketika seorang sahabat mengucapkan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, haddatsani Rasulullah, selesai. Tidak boleh ditolak. Beda dengan tabi'in. Seorang tabi'in mengucapkan qala Rasulullah bisa benar, bisa salah. Dia sikoh apa tidak? Dibahas, ditinjau siapa dia, kuat hafalannya apa tidak. Sahabat tidak. Kullu sahabatin udul. Kaidah ini bahwa semua sahabat adil meriwayatkan dari Nabi harus diterima. Siapa yang mentazkiyah ini? Nabi SAW. Yuballigh minkum asyahid al-ghaib. Tidaklah kalian yang mendengar di sini, yang datang ke sini, sampaikan kepada yang gaib. Sampaikan kepada yang tidak datang, sampaikan kepada yang tidak dengar dariku. Apa ini? Tazkiyah. Nabi tidak membikin perkecualian. Oh, kecuali yang hafalannya lemah ya, kecuali yang tidak soduk ya, kecuali yang tidak adil ya, kecuali yang suka bohong, enggak. Nah, tidak ada sahabat seperti itu. Oleh karena itu, ketika salah seorang sahabat ragu, lupa tentang sabda Nabi, diam. Lebih baik tidak menyampaikan daripada menyampaikan salah. Itulah para sahabat. Duna jidalin, tanpa jidal. Kaum muslimin yang betul-betul sami'na wa ta'ana, tidak ada jidal. Kata Nabi lewat seorang sahabat, sami'na wa ta'ana. Wa hadha yadullu ala qabuli khabaril wahid. Ini menunjukkan bahwa khobar ahad, khobar satu sahabat, diterima apa ditolak? Diterima, walaupun seorang sahabat. Fil aqidati wal ahkami syar'iyyati, baik dalam hal akidah atau hukum-hukum syariat, tidak ada bedanya. Disinilah muncul bid'ah yang keluar dari orang-orang tertentu. Ada di negeri kita ini yang beranggapan bahwa untuk masalah akidah tidak boleh pakai hadis ahad, harus mutawatir. Ini kaidah yang batil. Tidak ada kaidah yang hak seperti itu. Dan demikian berarti Nabi tidak boleh berbisik-bisik kepada Aisyah, tidak boleh berbisik-bisik dengan Ibnu Abbas, tidak boleh ngomong berdua dengan Abu Bakar masalah akidah, karena sia-sia. Kalau Aisyah sampaikan, Ibnu Abbas sampaikan, sia-sia karena sendirian. Berarti Nabi kalau berbicara akidah harus di masjid, didengar oleh banyak sahabat, begitu enggak ada kaidah seperti itu. Dan kita saksikan itu. Berapa kali Nabi berbicara tentang azab kubur, tentang neraka, tentang surga kepada Aisyah. Beliau berdua dengan Aisyah. Beliau berdua dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau berdua dengan Ibnu Mas'ud.
Berarti khobar ahad didengar oleh seorang sahabat, boleh disampaikan. Man aiqana dukhulal jannati biwasfin. Barang siapa yang yakin bahwa akan masuk surga dengan satu sifat, dengan jihad misalnya, dengan ini misalnya, sara'a ila tadbikihi, maka mestinya dia cepat-cepat untuk mempraktekkan. Itulah para sahabat. Seperti kurma tadi, ya. Atau seperti perempuan Ayan itu, langsung, tidak pakai mikir. Ketika dia mendengar Nabi mengatakan, aku tawarkan dua pilihan, aku doakan engkau insya Allah engkau sembuh dari penyakit Ayan, atau aku tidak usah mendoakan engkau, artinya engkau akan Ayan seumur hidup, tapi engkau akan masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW. Pikirkah wanita ini? Tidak pakai mikir. Saya pilih pilihan masuk surga ya Rasul, walaupun aku harus Ayan seumur hidup. Gak pakai mikir. Kalau kita mungkin mikir lama, mungkin istikharah dulu. Sebentar ya Rasul, istikharah dulu. Ini wanita tidak pakai mikir, apalagi istikharah, langsung. Saya siap bersabar. Inilah para sahabat. Siapa dia? Ya. Aisyah bukan, Khadijah bukan, Ummu Salamah bukan, tak berantak, wanita hitam. Itu seperti itu semangatnya meraih surga. Gimana Aisyah, gimana Khadijah, gimana Ummu Salamah, mana Abu Bakar, Umar. Walam yataraddad fi amalihi, tidak maju mundur beramal itu. Terus mantap yakin. Yang terakhir, jawazu idharis syaja'ati wal iqdam. Bolehnya menampakkan keberanian, boleh. Apalagi di medan jihad, apa yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Apa misalnya? Pakai pakaian sutra. Laki-laki kan haram memakai pakaian sutra. Khusus ketika jihad, boleh. Kemudian berjalan, apa istilah kita, petentang-petenteng ya, menunjukkan apa ya, sombong lah. Tidak boleh. Ketika Abu Dujanah berjalan seperti itu, setelah mengambil pedang dari Nabi SAW dengan haknya, di mana Umar menahan diri, Ali menahan diri, beberapa sahabat menahan diri. Ketika Nabi mengatakan siapa yang mau menerima pedangku ini dengan hak, dia satu-satunya yang berani, tahu maksud Nabi. Diberikan oleh Nabi, lalu dia berjalan menyombongkan dirinya. Apa ya, digagah-gagahin gitu. Ya gimana orang mau berantem kan? Pak gimana? Kira-kira begitu. Apa kata Nabi? Allah tidak suka cara berjalan seperti ini. Allah tidak suka. Kecuali sekarang ini. Kecuali saat-saat seperti ini. Saat-saat berhadapan dengan musuh. Orang-orang kafir dalam rangka membela agama Allah. Cara berjalan seperti ini. Yang tadinya Allah tidak suka, ini suka. Berarti boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dalam hal-hal tertentu di dalam jihad. Bohong kan tidak boleh. Dalam jihad boleh. Ya. Serbu, serang, padahal enggak. Ya. Bohong. No. Boleh. Al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Contoh dari hadis tadi, mematahkan, membuang sarung pedangnya. Ya. Atau seperti Abu Dujana, mengikat kepalanya. Ya. Kebiasaan orang Arab waktu itu barangkali ya, kalau orang siap mati itu dengan tanda-tanda tertentu. Barangkali tidak ada di kita, atau mungkin di beberapa daerah ada ya. Apa ketika tawuran atau satu lawan satu sudah siap mati, itu ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa dia siap mati. Dalam jihad boleh.
Allahu. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.